Suneo tuh banyak bohongnya. Muka bopeng, rambut botak, tapi jual serum penumbuh rambut, tapi rambutnya pitak. Gak ngerti. Jual krim anti flek, bisa mengobati jerawat dan bopeng-bopeng. Lah muka lu sendiri bopeng, Suneo. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani lagi getol menyentil Dr. Richard Lee. Macam-macam tudingan dilontarkan ke pemilik klinik Athena tersebut. Nikita Mirzani juga menyindir Dr. Richard yang rajin memberikan edukasi seputar skincare melalui media sosial. Nikita Mirzani ikut membahas soal skincare overclaim dan beberapa produk Athena, salah satunya DNA Salmon. Nikita Mirzani juga mengingatkan publik untuk berhati-hati memilih kandungan produk kecantikan. Dia juga menyindir soal produk Dr. Richard. Nikita Mirzani merasa harus ikut mengedukasi. Dia kembali menyindir Dr. Richard Lee. Nikita Mirzani juga menuding kalau Dr. Richard dokter gadungan. Kalian jangan beli produknya Suneo ya. Gue kasih tahu, mukanya dia aja bopeng. Masa dokter mukanya bopeng? Berarti dia nggak pakai skincare-nya, berarti dia nggak pakai alat-alat di kliniknya. Tuh lihat mukanya dokter Oki, mulus, mulus, nggak ada bopeng, nggak ada bopeng. Mukanya mulus, glowing, tidak berminyak. Kalau Richard itu mukanya jelek, bibirnya miring, gini. Karena apa? Karena kebanyakan bohong. Kasus ingin apa? Kliniknya dia tuh pakai segala tipu-tipu, dibilang kemalingan. Coba Kepolisian Republik Indonesia, mana kasusnya udah sampai mana? Jangan dibeli skincare-nya. Dia tuh kalau live tuh pakai filter, walaupun pakai filter nggak ada masalah sih. Filter itu memang boleh-boleh sah-sah aja dipakai, nggak ada undang-undangnya tuh nggak boleh pakai filter, nggak ada. Tapi masa lo mau nipu muka sendiri sih pakai filter? Nanti kalau ketemu aslinya, mukanya jelek, mukanya bopeng. Mukanya siapa? Mukanya Richard Lee. Mukanya dia bopeng, terus dia jual serum rambut. Tapi rambutnya sendiri pitak alias botak, dia pakai wig. Kayak mana? Dokter kok bohong? Lagian dia udah nggak punya gelar dokter, asal kalian tahu ya. Terus jual apa? Salmon DNA, pakai jarum suntik yang diperjualbelikan bebas. Itu lebih parah dari etikat biru, itu lebih parah dari overclaim. Itu penipuan berbahaya. Overclaim juga penipuan. Kenapa sih namanya overclaim penipuan? Karena ingredients yang ada karena dosis ingredients yang ada di dalam skincare-nya itu tidak sama. Itu berarti tepu. Overclaim itu kejahatan. Kata siapa overclaim itu masalah biasa? Tidak. Lagian kalian juga pakai skincare bermerkuri, hidrokinon itu semakin lama dipakai di muka, kalian bisa kena kanker kulit, tahu nggak? Udah mau beli skincare-nya nggak seberapa, pengobatannya miliaran. Ya kalau kalian orang kaya. Kalau kalian orang susah, apa yang mau dijual? Ginjal. Kalau ginjal kalian bagus, kalau ginjal kalian rusak, apa yang mau dijual? Biji mata. Iya kalau retina kalian sehat. Kalau nggak ada yang bisa dijual. Nggak ada yang bisa dijual. Jangan percaya, dokter juga banyak bohongnya. Terutama Dr. Richard. Banyak bohongnya dia. Suneo tuh banyak bohongnya. Muka bopeng, rambut botak, tapi jual serum penumbuh rambut, tapi rambutnya pitak. Gak ngerti. Jual krim anti flek, bisa mengobati jerawat dan bopeng-bopeng. Lah muka lu sendiri bopeng. Suneo, sabar Mak Eka. Nyebut Mak. Cita Luna nggak bisa. Gue nggak bisa kalau rakyat Indonesia ini yang kebanyakan SDM-nya rendah dibodoh-bodohin, tambah bodoh. Nggak bisa. Kita harus mengedukasi ya. Owner Deviana juga tuh, samanya aja. Siapa sih? Malvina ya namanya ya. Minta namanya diperbaiki. Kok minta namanya diperbaiki sama si Suneo? Emang Suneo siapa? Pakai posting di IG-nya. Dikasih saham 20% hoax. Hoax dari mana? Si Melvinanya sendiri yang ngomong ngoceh ke orang-orang. Hoax dari mana? Coba lu tanya Melvina. Melvina kenapa mulut lu ember? Harusnya lu gituin. Udah ayo siap-siap. Atas saya dong yang Birkin yang warna biru. Kaniki kalau ngomong udah pasti ketar-ketir karena selalu jujur orangnya. Yang Birkin. Yang gede ya. Yang itu aja deh, yang kecil aja deh. Isiin dompet, isiin duit dolar saya. Isiin. Dituding macam-macam, Dr. Richard buka suara melalui media sosial pribadinya. Dia menjelaskan riwayat pendidikannya. Dr. Richard juga siap membuktikan kualitas produknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Kayaknya Nikita Mirzani itu suka ya dengan film kartun Suneo. Karena akhir-akhir ini dia sering sekali loh menyebut-nyebut nama Suneo. Nah, aku secara otomatis mengajak itu pikiran aku, otak aku untuk flashback ke belakang. Mengingat-ingat zaman-zaman anak-anak aku kecil yang suka nonton film Suneo. Membayangkan wajah Suneo. Tetapi karena anak aku udah besar, sudah 26 tahun berlalu dia nonton kejadian Suneo, cerita kartun Suneo itu, aku nggak bisa mengingatnya. Kalau kalian bisa nggak membayangkan wajah Suneo itu sekarang seperti apa? Nikita Mirzani kalau udah ngomong gak ada sensor, gak ada yang namanya pakai inisialan, langsung sebut nama dong. Di video ini Nick Mir bilang kalau Richard Lee itu udah bukan dokter. Dan lo tahu ternyata si Richard ini juga ngemaklon di pabrik yang sama kayak Davina. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata Richard Lee itu dapat saham 20% dari Davina. Yang gua tahu selama ini Richard Lee itu kan paling gencar banget ya nge-review produknya Davina kalau ini tuh berbahaya. Sempet saling serang juga kan Richard Lee sama ownernya Davina di kolom komentar gara-gara si owner Davina ini nggak terima kenapa sih produknya dia tuh diganggu-ganggu mulu. Sekarang ujug-ujug bestian dong mereka berdua ngobrol di podcast Usut Punya Usut. Ternyata si Richard ini minta 20% sahamnya Daviena biar namanya Daviena itu dibersihin lagi. Terus si Richard bilang kalau ternyata hasilnya Daviena itu baik-baik aja. Kan aneh ya. Aduh, kirain beneran edukasi, ternyata marketing dong yang ujung-ujungnya apa? Ya cuan lah. Herek sumpah, berandaku itu kan dipenuhi dengan perang skincare itu loh ya. Terus yang satu lagi yang aku itu seneng, yang aku tunggu-tunggu itu adalah videonya Nikita Mirzani yang lemon dan cluenya itu yang bikin greget dan pas banget itu ketika dia ngomong gini, Rasman, aduh pokoknya itu pas banget gitu loh. Jadi sampai aku itu kalau pergi ke supermarket dan aku ngelihat lemon itu jadi keingetan Nikita Mirzani. Terus udah gitu ngebayangin kan, dia tuh kan kalau pas ngomong dengan apa ya, aku nggak ngerti sih aplikasinya itu. Jadi dia ngomong ayunan ke sana matanya gimana, itu tuh bisa pas banget gitu loh. Bisa pas banget dia ngomong dan menurut aku nggak ada orang yang bisa niruin sepas Nikita Mirzani gitu loh. Jadi aku tuh malah nunggu-nunggu nyari-nyari yang konten tentang lemon. Kalian setuju nggak kalau videonya Nikita Mirzani yang tentang lemon yang jemput-jemput Rasman, dia bicara apapun sebenarnya itu pas dengan lemon itu gitu loh. Cuma menurut aku yang paling pas itu ketika dia manggil Rasman, dan itu mesti tak dengerin sampai habis dan aku pasti ketawa-ketawa sendiri. Ya nggak sih, lucu banget kan itu. Dan dia kalau bahas apapun tapi udah pakai lemon itu menjadi lucu nggak sih gitu loh. Jadi kita kadang-kadang itu dia sedang maki-maki orang, ngata-ngatain orang, tapi itu menjadi lucu. Bener nggak sih kayak gitu? Guys, sekarang tuh lagi rame banget huru-hara per skincarean ya. Jadi banyak banget produk-produk skincare yang direview sama dokter detektif, ya kan? Jadi banyak banget owner dari skincare yang menjual produknya tuh etiket biru dari pabrik gitu. Oh my god, apa ya alasan mereka ngejual etiket biru? Karena lebih murah atau lebih apa? Mungkin lebih murah tapi bisa jual lebih banyak untungnya, mungkin kayak gitu ya. Gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti kalau ngeliat produk etiket biru itu kayak kalau misalnya gue ke dokter, ya itu dikasihnya tuh yang modelan kayak gitu, ya kan? Tapi kan konsul ya, tapi itu dulu. Sekarang gue udah nggak pakai apa-apaan lagi, ya. Sekarang rame banget juga kasusnya Davina Skincare, ya kan? Yang katanya loh ini, gue juga nggak tahu, katanya bangkrut bener apa enggak ya? Gimana ya perasaan para owner skincare, ya kan? Yang pada akhirnya dibuka semuanya produknya kayak gitu. Gimana ya perasaan mereka ya? Dan rasanya kayak harus bisa bertanggung jawab nggak sih yang ngejual skincare kayak begitu? Karena kan ini produk yang berhubungan dengan orang, ya kan? Kok tiba-tiba orang pakai produk terus mereka nggak bertanggung jawab gitu kan tentang itu ingredientsnya apa sih gitu, isinya tuh apa di dalamnya, tiba-tiba dijual, kan bahaya banget, ya kan? Muka bisa pada gosong ntar kalau nggak bener, ya kan? Jadi ya kalau gua sih ya, menurut gua udah aja pakai lemon udah,
ya kan, pakai lemon, itu lemon kuning, lu belah, lu peres air lu minum, sehat, ya kan. Nah kulitnya itu, nah lu ini deh, lu pakai ke muka, ya, itu bener-bener ampuh, bikin bright. Ya, gue nggak pakai nih skincarean, kagak ada. Kecuali gue pakai ini doang buat apa namanya sunscreen, ya kan. Itu wajib kalau pakai sunscreen karena sinar matahari itu jahat, ya. Ya lebih jahat dari mulut lo sih, gitu. Mulut mantan, kayak gitu. Jadi gue nggak pakai yang namanya skincarean, ya. Udah aja pakai lemon, paling aman sedunia. Lemon, tahu dong lemon, bagus buat detox kalau kita minum airnya. Nah kulitnya kita pakai ke muka, nah tuh deh so bright, you know, itu bener-bener glowing hasilnya. Cobain deh ya, mau minumnya pagi apa malam terserah, pakainya pagi apa malam juga terserah gitu guys, oke? Semua full dunia perskincarean, ya kan, tuh diedukasi lah, inilah itulah, habis itu ownernya minta maaf dan mengklarifikasi produk tersebut, ya kan. Itu kemarin, ya kan. Kalau sekarang beda lagi, ya kan, dokter-dokter yang pada klarifikasi, ya kan. Pas waktu dokternya mencibirin produk-produk owner, ya kan, yang lagi viral dan sebagainya, ya kan, lambehnya itu panjang kali, ya kan, seakan-akan produknya itu udah paling top kali, apalagi kalau si Suneo yang nge-review, ya kan, sampai bisa dicampakkannya produk itu, ya kan. Nah rupanya produk dia pula yang bermasalah, ya kan. Itulah namanya kalau masih cari makan di sosial media ataupun masih cari makan dari rakyat Indonesia ini, ya kan, tuh jangan terlalu lantam kali, ya kan. Kalau memang mau lantam kali udah pastikan juga lah, ya kan, produknya itu udah aman kali, ya kan, apalagi dokter gitu ya. Kalau owner brand ini bisa lah masih mengelak karena mereka itu kan bukan dokter, ya kan. Habis itu juga mereka kan konsultasi ini melalui farmasi dan orang pabrik, ya kan, bisa lah dikatakan kayak gitu. Tapi kalau dokter-dokter ini kan rata-rata seharusnya udah ada lah ilmu dia, ya kan, tuh. Jadi kenapa masih bisa kecolongan memakai bahan berbahaya gitu loh. Apalagi kan nih produk si Suneo ini lagi di spill hebat-hebatan ya sama si Doktif, ya. Jadi dibongkar habis-habisan sama si Doktif. Habis itu kan kemarin kan si Suneo ini menentang kali untuk produk-produk si Juka ini, ya kan. Produk si Juka ini kan diserangnya banget, ya kan. Nah tiba-tiba udah aja dia invite dia ke podcast, ya kan. Udah invite ke podcast, ya kan, bisa tiba-tiba jadi bermitra mereka, ya kan, dengan dapat saham 20%. Oh alamak tahe, ya kan. Jadi kayak mana lah ini sekarang kita, woi, mau lebih percaya ke yang mana, ya kan? Jadi udahlah gitu kan, lebih bagus pilih produk yang overclaim daripada produk yang mengandung bahan berbahaya. Kalau misalkan produk yang overclaim itu masih mending, ya kan, ada ingredients-nya memang di dalam, tapi dosisnya itu nggak sesuai yang diterapkan, ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kita pilih produk yang dengan bahan berbahaya itu, ya efeknya itu ya muka kita itu bisa rusak. Habis itu muka kita itu ya bisa rusak, kena kanker, ya kan. Tapi kalau produk overclaim ini cuma dicap penipuan publik. Habis itu pun kita nggak bisa salahkan owner brand terus gitu loh. Karena owner brand ini kan dia bermitra dengan pabrik Maklon, di mana dia itu bekerja sama pabrik, ya, dan pabrik yang meracikkan produk tersebut untuk kita dan mendaftarkan BEM-POM untuk si owner brand. Nah, munculnya si Doktif ini memang ada betulnya juga sama ada bagusnya juga, ya kan. Tanpa munculnya si Doktif ini kan kita nggak, owner brand ini kan tidak cek laboratorium mandiri lagi kan. Jadi main percaya ke pabrik aja kan. Nah disinilah kita mengambil positif dari si Doktif ini, ya kan. Jadi mengajari owner brand ini setiap mau launching produk itu ya harus SIG, harus cek laboratorium mandiri untuk memastikan memang dosisnya itu ada di kemasan tersebut. Nah sekarang yang jadi permasalahannya, kenapa dokter-dokter ini juga bisa sampai terciduk memakai bahan berbahaya.
Apalagi pas waktu mengedukasinya itu seakan-akan produknya itu paling worth. Produk-produk yang owner ini nggak ada. Apa karena dia cuma titel seorang dokter jadi suka-suka hati gitu menjelekkan produk orang lain gitu. Rupanya produk sendiri terhidup. Coba dulu kalian komentar di bawah ini. Kalian lebih memilih produk overclaim ataupun produk yang mengandung berbahaya? Ya, kalau produk yang overclaim setidaknya sudah berbepom, ya kan? Nah, tapi kalau produk yang berbahaya ini, kalau kalian pakai lama-lama, efeknya itu bisa jadi kanker. Paham kan?